Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sri Purwati STMT, dosen tetap program studi Teknik Industri Universitas Islam Batik Surakarta. Dalam video ini saya menampilkan proses pembelajaran mata kuliah Statistika 2 sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan. Mata kuliah Statistika 2 merupakan salah satu mata kuliah basic science yang diberikan di semester 3 dan menjadi fondasi penting bagi mahasiswa teknik industri dalam memahami dan menerapkan metode statistik baik parametrik maupun non-parametrik. Kompetensi ini sangat relevan untuk mata kuliah lanjutan seperti perencanaan produksi, simulasi sistem, dan penelitian operasional. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dikembangkan melalui mata kuliah ini adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam bidang matematika, ilmu alam, material, teknologi informasi dan rekayasa untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip teknik industri. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Statistika 2 meliputi yang pertama, pemahaman terhadap konsep statistik parametrik dan non-parametrik. Yang kedua, penerapan metode analisis statistik dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, penggunaan perangkat lunak statistik seperti SPSS dan Excel. Yang keempat, penyusunan serta presentasi proyek mini berbasis data nyata. Dan yang kelima, yaitu penumbuhan kepekaan terhadap isu keberlanjutan melalui studi kasus kontekstual. Dengan pendekatan OBE, saya berkomitmen bahwa setiap proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman teori, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mampu menerapkan, menganalisis, dan merefleksikan ilmu dalam konteks real, sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan tantangan masyarakat saat ini. Adapun materi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini adalah pertemuan ke-13 dengan topik asumsi klasik regresi, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Pada sesi ini, mahasiswa diajak untuk menguji dua asumsi utama dalam analisis regresi, yaitu linearitas dan multikolinearitas menggunakan perangkat lunak SPSS dan data hasil observasi lapangan. Mari kita simak bersama-sama proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, si Isan masih semangat kan? Masih. Oke, nah, kita mulai ya. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Isan disiapkan doanya. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran mata kuliah Statistika ini, kita doa pertama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Statistika 2. Nah, untuk pertemuan ke-13 ini kita akan belajar tentang asumsi klasik pada uji regresi, yang pastinya yaitu uji linearitas dan uji multikolinearitas. Oke, untuk pertemuan 13 ini kita membahas dua uji ini. Masih ingat nggak pertemuan minggu lalu kita bahas apa? Masih. Oke, bahas apa? Heterogenesitas ya. Masih pada ingat semua nih. Nah, uji normalitas itu yang gimana? Ada yang ingat nggak? Uji. Gimana Isan? Pesan. Kurang tahu Pak, lupa sepertinya. Atau kamu? Oh, apa itu tadi uji linearitas? Uji normalitas. Mengecek data normal sekali untuk tahu data itu normal atau tidak. Nah, kalau kita lihat pakai grafik minggu lalu, pasti ingat grafiknya gimana kalau normal?
Grafiknya lonceng dan simetris. Oke, bentuknya lonceng dan simetris gitu ya. Itu kalau datanya normal. Nah, kita masih melanjutkan lagi terkait dengan asumsi klasik pada regresi. Selanjutnya ini uji linearitas sama multikolinearitas yang akan kita pelajari. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-13 ini, di mana pada pertemuan 13 ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan pentingnya uji linearitas sama uji multikolinearitas. Kemudian nanti mahasiswa melakukan uji linearitas, kita menggunakan nilai signifikansi sama nilai F. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk uji multikolinearitas kita nanti menggunakan toleransi sama TIF. Kemudian selanjutnya akan mempresentasikan hasil analisa secara kritis berdasarkan data nyata yang telah didapatkan dari hasil penelitian, gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-13 ini. Kita mulai dari uji linearitas terlebih dahulu. Adik-adik masih ingat terkait dengan variabel independen, variabel dependen? Masih ingat nggak? Variabel independen atau variabel X. Masih ingat? Oke. Gimana, Aduh? Variabel independen atau X itu variabel yang mempengaruhi, ya. Kemudian variabel Y itu variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, gitu ya. Nah, misalnya gini, Anissa melakukan penelitian terkait minat beli produk, gitu ya. Berarti minat beli ini yang dipengaruhi. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli? Kalau kalian mau membeli, apa saja faktor yang mempengaruhi? Apa? Kualitas misalnya ya. Oke, kita X1, kita lebih dari satu ya. X1 misalnya kualitas. Kemudian apa lagi nih kalau kalian mau membeli? Kuantitas. Kebutuhan. Oke, misalnya. Misalnya ada diskon. Ya enggak? Promo. Ya, promo sama diskon. Misalnya 3 ini ya, berarti faktor kualitas, faktor kebutuhan, faktor diskon mempengaruhi minat beli seseorang. Misalnya kalian ingin melakukan penelitian ini. Nah, untuk tahu apakah ada faktor X1, X2, X3 ini berpengaruh terhadap minat beli, maka itu nanti bisa dilakukan dengan uji regresi. Uji regresi ya, untuk apakah ini benar-benar berpengaruh terhadap minat beli atau tidak. Tapi sebelum kalian melakukan uji regresi, kalian terlebih dahulu melakukan asumsi klasik, ya. Kemarin minggu lalu kita sudah melakukan uji asumsi klasik untuk uji normalitas sama uji heterokedastisitas. Nah, minggu ini kita lanjutkan asumsi klasiknya lagi, yaitu linearitas sama multikolinearitas. Nah, yang dimaksud linearitas itu gimana? Yang dimaksud linearitas itu untuk menguji apakah X1, X2, X3 ini linear terhadap minat beli. Jadi X1, X2, X3 ini linear tidak terhadap Y, gitu ya. Nah, ini disebut uji linearitas. Nah, yang bagus yang kita harapkan itu yang ada hubungan linear antara X1, X2, X3 terhadap Y. Ada linearitas antara X1, X2, X3 terhadap Y, gitu ya. Jadi harapannya gitu. Jadi ketika hasilnya ternyata linear, maka bisa berlanjut untuk uji regresi, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak hasilnya tidak linear, maka tidak bisa dilanjutkan uji regresi. Kalau misalnya kita paksa dia nggak linear, terus kita paksa untuk uji regresi, maka hasilnya nanti hasil regresinya itu tidak valid atau tidak dipercaya. Ya, jadi asumsi klasik ini harus syarat utama, syarat pendahulu yang harus dipenuhi untuk melakukan uji regresi, gitu ya. Nah, tadi kalau uji linearitas, masih semangat? Oke. Tadi kalau uji linearitas itu untuk menguji apakah X linear terhadap Y atau tidak, gitu ya. Nah, satu
lagi itu ada uji multikolinearitas. Coba sini sekalian. Kalau uji multikolinearitas itu untuk menguji apakah X1, X2, X3 ini linear atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi linearitas itu ini terhadap ini. Kalau multikolinearitas itu X antar X. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian melakukan penelitian, halo? Misalnya kalian melakukan penelitian kalau X-nya cuma 1, tidak perlu uji multikolinearitas, gitu ya. Tapi kalau semisal X-nya lebih dari 1, X1, X2, X3, maka perlu dilakukan uji multikolinearitas. Nah, ini untuk menguji apakah dia linear X1, X2, X3 atau tidak. Yang kita harapkan itu yang mana? Yang kita harapkan dia tidak independen, tidak ada hubungan antara X1, X2, X3. Kalau linearitas tadi yang kita harapkan adalah dia linear. Kalau multikolinearitas kita harapkan dia tidak terjadi multikolinearitas, artinya dia independen. Gitu ya, harapannya seperti itu. Kemudian gini. Halo, masih semangat? Masih. Oke. Uji linearitas, selanjutnya kita uji linearitas. Ini untuk menentukan apakah dia linear atau tidak. Itu keputusannya ada 2, yaitu bisa kita lihat dari nilai signifikansi dan bisa kita lihat dari nilai F. Kalau nilai signifikansi itu gini, nilai kita bandingkan antara nilai deviation from linearity, nilai signifikansinya itu kita bandingkan dengan 0,05. 0,05 ini alfa ya, jadi alfanya bisa beda-beda. Kalau misalnya kita pengen tingkat keyakinannya itu 95, maka alfanya kita bandingkan dengan 0,05. Oke, tapi semisal kita mau tingkat kepercayaannya 99%, maka kita bandingkan dengan 0,01. Kita pakai yang tengah-tengah yaitu 0,05. Berarti di sini linearitas linear jika nilai signifikansi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari 0,05. Atau bisa juga kita lihat ini dari nilai F. Jadi nanti kalau hasil SPSS, nanti kita pakai SPSS ya. Hasilnya itu F itu lebih kecil dari F tabel, gitu ya. F itu lebih kecil dari F tabel. Oke. Nah, dari situ bisa disimpulkan apakah itu linear atau tidak, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau multikolinearitas ini gini, dia dinyatakan ada masalah multikolinearitas atau tidak, itu ketika bisa dilihat dari nilai toleransi atau nilai PIF, gitu ya. Nah, nilai toleransi yang kita harapkan itu tidak terjadi multikolinearitas. Berarti tidak terjadi multikolinearitas ketika apa? Kalau dilihat dari toleransi tidak multikolinearitas. Kalau nilai toleransi dilihat dari nilainya berarti toleransi lebih besar dari 0,1. Berarti lebih besar atau lebih kecil? Besar. Oke. Dari 0,1. Oke. Kalau nilai PIF? lebih kurang. Oke, nilai PIF kurang dari 10. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Oke, selanjutnya kita uji coba. Di sini ada hasil penelitian. Jadi studi kasusnya gini. Di tahun 2024 itu saya melakukan pengabdian. Saya dan tim melakukan pengabdian di Kampung Kitiran Surakarta, gitu ya, Purwosari, ya. Nah, di waktu PKM itu saya melakukan survei juga ke mereka terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam mengolah limbah popok sekali pakai. Jadi faktornya apa sih yang mempengaruhi mereka terhadap minat mengolah minat
masyarakat untuk mengolah limbah tersebut. Nah, di sini saya sebarkan kuesioner. Kuesioner itu saya sebarkan ke 25 orang. 25 orang yang waktu itu menjadi peserta dalam pelatihan yang saya lakukan, yang kami lakukan gitu ya. Nah, di sini variabel Y-nya ada variabel independen yang tadi, variabel independen ya, Y-nya itu minat konsumen untuk mengolah limbah popok. Ya. Kemudian variabel X-nya, variabel yang mempengaruhi itu ada 4 ini. Yang pertama itu kesadaran lingkungan, kemudian yang kedua itu pengetahuan, yang ketiga itu tentang kemudahan akses, yang keempat terkait dengan dukungan sosial dan komunitas. Nah, untuk pilihannya di sini saya menggunakan skala Likert ya, dari 1 sampai 5, di mana 1-nya itu sangat tidak setuju, kemudian 5-nya itu sangat setuju. Nah, hasil kuesioner yang saya sebar ke 25 responden tersebut hasilnya seperti ini. Ini ya, jadi nilainya tadi ada 1 sampai 5 ya. Nah, ini sudah saya kasih dalam bentuk Excel, sudah di-download? Sudah. Kalau sudah, kita coba uji linearitas sama multikolinearitas. Oke, SPSS ya kita pakainya. Udah dibuka belum SPSS-nya? SPSS. SPSS sebelah sana, sebelah sini terus. Ini enable editing ya, yang file Excel-nya. Oke, sudah ya. Masih ingat SPSS itu SPSS masih ingat tampilannya? Ada data view, ada variabel view. Masih ingat? Ya, oke. Data view berarti tempat kita menempatkan data. Masih ingat ya? Kemudian variabel view masih ingat? Tempat kita menamakan datanya. Ya, benar. Oke. Nah, file Excel-nya tadi dibuka, coba. File Excel-nya dibuka, data angkanya aja. Nomornya tidak perlu ya, itu di copy. Copy, udah. Kalau sudah di copy, buka SPSS-nya lagi, kemudian di data view kita paste. Jadinya seperti ini, udah. Udah. Oke. Sini. Oke, kalau ini kosong di copy lagi yang ini kolom keempatnya. Ini coba enable editing. Khusus kolom yang ini refresh. Udah ya. Bagian sini sudah. Sini. Coba buka ini. Excel-nya udah. Udah ya. Udah semua. Nah, selanjutnya kita mau uji linearitas terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan uji multikolinearitas. Nah, uji linearitas terlebih dahulu itu bisa kita lakukan. Oke, sebelumnya kita variabel view. Variabel view namain data. Ini kita simbolkan aja ya. Yang atas itu X1, 2X2, X3, X4 sama Y. Sudah? Di bagian ini 2X3, X4 sampai Y kayak tadi. Sudah? Ini sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, yang paling penting yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian measure-nya. Measure-nya kita pilih scale, ordinal atau nominal. Lalu pilih yang mana? Kita pilih ordinal karena tadi skala Likert ya. Jadi kita pilih ordinal. Semuanya kita jadikan ordinal. Kemudian kita namain ya. Kemudian klik analyze. Dan kemudian klik compare means. Kemudian klik means. Sudah? Analyze atas, terus kemudian compare means, kemudian means. Jadinya seperti ini. Jadi kita identifikasi mana variabel dependent itu Y, kemudian mana variabel layernya, gitu ya. Nah, kita di sini variabel dependentnya apa? Y. Kemudian yang bawah itu yang X1 sampai X4 masukkan ke bawahnya. Ya. Dibalik ya. Y, klik, kemudian masukkan ke bagian dependent. Oke.
Kemudian X1, X2, X4 masukkan ke bawahnya, kotak bawah. Klik panah ini. Oke. Ini. Ini sudah? Sudah. Yang ini? Sudah. Oke. Kalau sudah, ini sudah. Oke. Kalau sudah, selanjutnya bagian option. Udah, klik option. Udah. Kemudian test for linearity. Dicetak. Sudah ya? Kemudian klik continue, lalu klik oke. Sudah? Sudah? Oke. Sudah? Oke. Selanjutnya kita lihat pada tabel ANOVA-nya. Pada tabel ANOVA. Sudah? Tabel ANOVA? Oke. Tabel ANOVA? Nah, ini ANOVA. Tabel ANOVA udah ya? Tabel ANOVA udah. Di sini berapa? 0,087. 0,087. Nah, kalau dibanding dengan 0,05 lebih besar atau lebih kecil 0,087-nya? Lebih besar. Ini 8, ini 5. Ayo ya. Lebih besar. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa dia linear. Berarti data tersebut linear. Tabel itu bisa kita lihat di sini. Ini tabel itu ini ya. Ada N1, ada N2. Nah, nanti saya kirim ya. Oke. Nah, nilai N1 itu bisa dilihat dari sini. Nah, DF ini loh. Ini sebagai N1, ini sebagai N2. Berarti N1-nya berapa? 3 ya. Nilai N2-nya 20. Kita lihat di sini. Ini berarti pertemuan antara N1 sama N2. N1-nya tadi 3, N2-nya 20. Oke, berarti di sini 20. Sini ya, 3, 10. Oke, berarti ini 3,10. Lebih 2,517 sama 3,10 ini lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Oke. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu linear. Jadi untuk merumuskan linear atau tidak bisa salah satunya ada, bisa pakai nilai simplifikasi, bisa pakai nilai F gitu ya. Salah satu aja. Oke. Selanjutnya ada yang ditanyakan ini nilai F? Oke. Kemudian nih selanjutnya kita uji multikolinearitas. Kita masih pakai data yang sama ya. Uji multikolinearitas gimana? Kita pakai data yang sama. SPSS-nya di ini, udah? Data yang sama, oke. Kita ada ini terus. Oke. Ini balik lagi ke datanya. Satu lagi. Oke. Data view. Oke. Data view udah ya? Ini udah? Oke. Data view. Halo? Hai. Oke. Nah, di sini kalau sudah klik analyze, klik analyze. Kemudian bagian regresi, kemudian klik linear. Sudah? Analyze regresi linear. X1. Independen. Y itu independen. X1, X2, X3 sebagai dependent. Kemudian klik continue, lalu klik oke ya. Dan pada hasilnya Sudah. kalian lihat di bagian koefisien, tabel koefisien. Terus coba. Ini datanya. Nilai toleran di sini untuk X1-nya berapa? X1-nya itu 115. 0, ya itu. 115. X1 berarti 0,115. X2 X2 0,0 berapa? 16. Benar? Ya, yes. 0,166. X3 berapa? X3 S3 0,252. Oke. 52. X4 berapa? 0,1 126. Ya, Oke, halo. Nah, di sini bisa kita lihat nilai ini lebih besar atau lebih kecil dibanding 0,1? Lebih besar ya. Oke.
lebih besar. Maka artinya analisisnya bahwa dia tidak terjadi multikolinearitas. Artinya kalau tidak terjadi multikolinearitas, kita bisa teruskan untuk uji regresi selanjutnya. Oke. Itu kalau kita analisis pakai toleransi ya. Gimana kalau pakai VIF? Itu bisa kita lihat di sini. Nilai VIF-nya berapa untuk X1? X1 berapa? 8,691. Oke, X2 berarti 6,24. X3 3,961. X4 7,965. Oke, ini lebih besar atau lebih kecil kalau dibanding 10? Ini lebih kecil. Itu artinya kalau dia lebih kecil tidak terjadi multikolinearitas. Berarti boleh pakai salah satu ya, boleh pakai toleransi, boleh pakai VIF gitu. Sama kayak tadi linearitas boleh pakai, signifikansi boleh pakai F gitu. Jadi pilih salah satu untuk menentukan apakah linear atau tidak gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum. Oke, kalau belum, ini kita akhiri. Sampai sini kita akhiri. Jadi oke, jadi kita akhiri. Tadi uji linearitas gimana? Linear atau tidak gitu ya, antara si X sama Y. Oke, kalau multikolinearitas gimana? Antar variabel X gitu ya, apakah ada hubungan antara satu dengan yang lain. Oke. Nah, kalau dia memenuhi linearitas, dia linear, tidak terjadi multikolinearitas, selanjutnya maka bisa kita lakukan uji regresi gitu ya. Jadi selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan uji regresi. Tepatnya bisa untuk uji regresi sederhana, nanti kita bahas juga, sama uji regresi berganda gitu ya, minggu depan seperti itu. Nah, ini sebelum kita akhiri ada pertemuan, ada tugas di mana masing-masing mahasiswa itu diminta untuk melakukan penelitian sederhana saja. Di mana penelitian sederhananya ini kalian akan mengkaji terkait pengaruh dua atau lebih variabel X. Jadi kayak yang tadi misalnya minat beli dipengaruhi X-nya kualitas, kemudian kebutuhan kayak seperti itu ya. Kemudian nanti ditentukan juga variabel Y-nya. Kemudian kalian membuat kuesioner lalu sebarkan minimal 30. Nanti kalau sudah dapat data, itu kalian lakukan uji linearitas dan uji multikolinearitas. Sama kayak yang tadi pakai CSS gitu ya. Nah, untuk tugas ini ada yang ditanyakan nggak? Tiga. Oke. Gimana? Oh, baca lagi. Oke. Ya udah. Ini dikumpulkan kapan? Dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan minggu depan ya, waktu pertemuan untuk uji regresi. Karena nanti data yang kalian dapat akan kita uji regresi juga gitu ya. Nah, ini ada yang ditanyakan lagi? Atau yang mau didiskusikan? Sudah. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.